Dan pernah satu momen saya betul-betul ketemu sosok tinggi besar dan seumur hidup baru itu melihat. Dan itu ada tanduknya ya, tanduknya kayak kambing gitu. Tiba-tiba saya lihat kok ada anak-anak lari-larian di depan rumah. Saya nanya, itu anak-anaknya siapa, jam segini kok nggak disuruh orang tuanya masuk ke rumah. Nggak ada anak jam segini. Saya bilang begitu, mas saya bilang begitu, nggak ada. Saya mau kencing, kok saya lihat ini gunung, tapi ada orang, ada sosok tinggi besar segunung itu. Pas di tikungan es itu, saya lihat perempuan. Setengah 12 malam ya? Setengah 12 malam ya bang, saya lewat. Simpul Misteri. Hal-hal mistis yang kami simpulkan, percaya atau tidak, namun eksistensinya ada. Itulah hal-hal gaib. Semuanya kami simpulkan di Simpul Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Simpul Misteri. Malam ini kita kedatangan salah satu narasumber yang bakal menceritakan pengalaman mistisnya. Daripada menunggu lama-lama, mending kita memperkenalkan narasumber kita. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Bisa memperkenalkan diri pada penonton nih? Ya, perkenalkan nama saya Tommy Wirhadi Wijaya. Nah, tinggal sementara ini sih ngontrak di Tanah Grogot ya. Dulunya sih di Waro. Nah, untuk pekerjaan bekerja di salah satu media cetak di Kalimantan Timur. Di Kabupaten Pasir sudah sekitar 7 tahunan lah di sini. Ya, dari pekerjaannya Mas ya kan, pasti ada lah pengalaman-pengalaman yang harus diceritakan kepada penonton Simpul Misteri ini. Bisa sih. Kalau untuk pengalaman saat bekerja sih jarang ya. Selama saya bekerja di media itu jarang. Cuman memang ada beberapa momen tertentu. Tiba-tiba tuh saya memang ada ketemu beberapa sosok yang saya kaget juga. Kok saya sendiri kok bisa melihat. Sebenarnya kadang-kadang ya cuma set gitu aja. Nah, awal mulanya mungkin saya ngerasa dari kelas 1 SD. Waktu itu ya namanya anak umur segitu kan suka main peta umpet tuh. Sembunyi-sembunyian, lari sana lari sini. Waktu itu kebetulan saya yang jaga. Saya yang jaga. Pas saya yang jaga, saya dikerjain nih sama teman-teman nih. Saya tinggal jauh. Tiba-tiba saya dipanggil. Panggil Tommy. Saya kira saya dikerjain nih, ditakutin kan. Ternyata teman saya itu sudah ada sekitar 10 meteran jauhnya mereka lari. Nah, mulai dari situ berjalannya waktu terus tiba-tiba saya sering lihat sosok-sosok yang dibilang orang nggak ada sampai di waktu saya SMP itu sampai temen tuh bilang, oh di sini ada, ini angker loh gitu loh, di sini angker. Saya bilang nggak ada tuh, saya bilang nggak ada itu, saya bilang gitu. Cuman ada pernah teman saya itu bilang itu tuh angker, bilang gitu, nggak ada. Saya kan berasal dari Samarinda, pengalaman dari situ. Banyak itu kejadian-kejadian yang kadang-kadang di luar nalar ya. Dan pernah satu momen saya betul-betul ketemu sosok tinggi besar dan seumur hidup baru itu melihat. Dan itu ada tanduknya ya, tanduknya kayak kambing gitu, mukanya merah. Seingat saya itu mukanya merah, tinggi. Saya kaget, itu siapa? Saya tanya, kamu lihat gitu, bilang teman saya. Ya itu siapa? Dan itu saya antara panas dingin sudah dengarnya itu, betul-betul ngeliat itu panas dingin. Dibilang ini penunggunya di sini gitu. Nah di situ saya diam. Tiba-tiba sakit leher saya. Tiba-tiba kok panas. Ya saya pulang ya biasa aja lah di situ. Besoknya waktu itu kan saya belum nikah. Pacar saya bilang, kenapa kok ada merah-merah di sininya gitu loh. Nggak tahu kenapa. Gitu loh. Saya bilang nggak tahu, habis kejadian ketemu begini. Pacar saya pun nggak percaya kalau saya ketemu begitu. Nah itu banyak lah, kayak habis dari situ sering ada sempat tiba-tiba ketemu sosok lewat. Saya bilang biasa aja. Nah ada momen kejadian tuh tepatnya di daerah Muara Badak Samarinda itu ya, Kukar ya, Muara Badak itu. Di pantainya, di lautnya itu ada
kayak gunung, padahal itu bukan gunung. Sosok tinggi gede, itu dia tidur kayak tidur gitu. Nah, baru bilang orang di situ namanya jin laut. Dia bilang, saya nggak percaya itu yang begitu. Saya nggak percaya. Nah, sering kejadian begitu, saya sempat nanya sama guru ngaji yang ngerti lah yang begitu. Saya sempat nanya. Saya disaranin buat suruh sholatnya rajinin. Kenapa sih bisa begitu? Minta petunjuk sama yang Maha Kuasa. Sempat pernah jalanin puasa sunnah juga. Nah di situ sudah gamblangnya di situ, dan betul-betul kadang bisa lihat, kadang enggak gitu loh. Saya juga heran, saya siapa kok bisa lihat begitu? Apakah di dalam diri saya ini memang ada jinnya atau bagaimana gitu? Itu memang beberapa kejadian-kejadian aneh sih di daerah Samarinda, saya sering itu yang begitu. Jangankan di Samarinda, di sini pun pernah saya ngalami itu di daerah Longikis. Itu saya ngeliat baru datang diajak temen ke sini, saya kepingin tahu nih pasir nih apa sih? Saya taunya pasir ya pasir gitu. Apa sih pasir? Oh, datang ke sini ngelihat, mungkin dalam keadaan capek waktu itu ya, capek duduk di depan rumah temen. Tiba-tiba saya lihat kok ada anak-anak lari-larian di depan rumah. Saya nanya, itu anaknya siapa? Jam segini kok nggak disuruh orang tuanya masuk ke rumah? Nggak ada anak jam segini. Dia bilang begitu, mas saya bilang begitu, nggak ada. Itu ada, saya bilang nggak ada itulah yang lari-lari. Baru dikasih tahu sama bapaknya, itu ada kuburan anak-anak di situ. Kok kau bisa lihat yang nggak tahu pak? Saya juga heran gitu loh, nggak tahu gitu loh. Memang perbedaannya di sini memang agak lebih nampak sih. Ada beberapa pengalaman sih itu yang saya pernah ngerasain di sini. Ini tuh. Nah ini menarik tadi dari membahas tentang Samarinda ya. Hal apa lagi pengalaman tentang di Samarinda yang pernah bertemu sosok-sosok gitu? Sosok itu yang pernah ketemu tuh daerah mana lagi tuh ya? Oh ada. Waktu itu saya habis pulang kuliah. Nah, waktu itu umur masih 18, 19 lah. Pulang. Kebetulan rumah saya ini waktu itu di Kecamatan Palaran. Saya pulang 2:30. Dalam keadaan ngantuk. Habis ngumpul bareng teman ya kan, pulang ke Palaran, dari Samarinda ke Palaran waktu itu belum ada jembatan Mahkota 2, itu 1 jaman mas. Saya lewat jalan alternatif gang sebelah rumah saya dalam keadaan ngantuk waktu itu. Tiba-tiba dekat rumah saya ngeliat lagi sosok anak kecil gitu loh, lari-larian. Saya mikir, ini anak siapa? Baru saya sadar, oh ini mungkin yang dibilang orang-orang ini tuyul. Saya kejar nih mas, saya ngebut naik, dia tuh lari hilang. Pas lari kelihatan masuk dalam rumah orang itu. Pas saya nengok, waktu lihat di depan rumahnya itu, di pintunya tiba-tiba ada sosok perempuan, rambutnya panjang, mukanya nggak karuan dah pokoknya. Ya bagian itunya agak gede itu, baru saya lari habis itu. Besoknya saya cerita sama ibu saya, tadi malam aku ngeliat tuyul bu, gitu. Baru ibu saya bilang, oh bu berarti bener ya kata orang di sini ada tuyulnya. Di Samarinda itu beberapa yang ketemu yang begitu, anak kecil, sosok yang besar itu. Ya, sampai sekarang sih kayak kalau ngeliat yang begitu saya anggap sih biasa ya. Entah itu memang ada yang aneh dari saya atau emang nggak tahu sih. Itu di Samarinda saya ketemu gitu. Nah, selain bertemu sosok tentang bebek gombel, tuyul segala macam, ada lagi nggak yang benar-benar menyeramkan sosoknya itu? Sementara sih yang paling serem yang itu tuh, yang nggak tahu ya, yang orang bilang genderuwo, nggak ngerti ya itu emang itu genderuwo apa bukan, yang ada tanduknya itu ya. Karena bagi saya itu memang aneh, bentuknya bukan manusia biasa ya, dibilang kayak hewan ya, setengah hewan, ada tanduknya. Bentuk mukanya merah, matanya juga waktu itu ya seingat saya juga merah gitu loh. Entah itu kenapa dia lihat saya, kenapa nampakkan, itu sih yang paling menurut saya paling serem. Itu yang paling serem kalau kejadiannya itu. Di Samarinda itu wilayahnya luas kan, pasti ada pengalaman lagi yang mesti diceritakan kepada Simple Misteri ini di daerah Samarinda. Nah kalau memang tahu daerah Palaran itu namanya Gunung Kahul, sebutannya Gunung Kahul itu.
waktu itu tahun 2003 lah, 2006-an itu memang waktu itu jalurnya masih satu, belum 2 jalur. Nah di situ memang sering kejadian-kejadian, ada yang sering tabrakan, tiba-tiba ada yang bilang tabrakan matanya ada yang lepas, bilang matanya hilang. Ada rumornya orang situ bilang lihat penampakan, diikuti segala macamnya, yang begitu-begitu. Ya namanya kita ini waktu itu nggak ngerti, ya cobalah pulang betul-betul tengah malam di Gunung Kahol di situ. Memang sempet ada kayak sosok perempuan. Dia itu kalau dibilang bajunya masih ingat saya, entah itu kan gelap ya Mas ya, nggak terlalu putih, nggak terlalu hitam, pokoknya gelap kayak baju biasa, panjang sih, rambutnya tuh segini, jalan sendiri memang. Ya namanya kita waktu itu masih antara berani atau enggak ya, ada perempuan ngapain nih gitu jalan jam segini, set, udah laju aja kita. Ya itu pun juga saya tanya sama teman-teman yang bilang di situ, emang itu kejadian kemarin ada yang tabrakan, ada yang lihat begitu. Memang ada yang kejadian aneh-aneh sih sebenarnya kalau untuk di daerah Gunung Kahol. Sampai sekarang pun sih bilangnya iya, masih ada. Rumornya di situ ada lubangan besar, tapi nggak tahu itu lubangannya di mana. Bilangnya sih gitu. Nah, ini saya mau bertanya lagi kepada Masnya. Dari Masnya hidup di Kota Samarinda, pasti pernah lah Masnya pergi-pergi menjelajah ke hutan atau kemana. Ada pengalaman nggak pas perjalanan itu? Ada beberapa pengalaman sih, ya. Karena memang dulu saya waktu bujang memang penasarannya luar biasa. Bilang orang di sini serem nih, bilang serem di sini. Kami waktu itu bertiga. Kebetulan yang 2 orang itu adik tingkat saya jauh. Iya. Ayo jalan lah. Itu tempatnya daerah Sempaja Ujung. Kita ke air terjun Berambei sebutannya. Waktu itu kita berangkat dari Samarinda sekitar jam 10 malam. Sampai sana itu waktu itu sekitar jam setengah 12. Karena keadaan jalan memang rusak banget waktu itu. Sampai di sana kita ke air terjun lah, main-main air. Tengah malam tuh Mas, kurang kerjaan kan main air gitu kan. Ya namanya nih kita mau buktiin ada nggak gitu loh. Sampai konyolnya kita tuh bawa apa yang lidi itu ya, ada dupa-dupanya itu ya. Iya. Nah kita konyol nih, kita taruh lah di situ. Diamlah kita di situ beberapa saat, kita matiin semuanya. Tiba-tiba yang tadinya terang benderang bulan, awan tuh tutup nggak jelas, tiba-tiba tutup, guntur nggak jelas, angin nggak jelas segala macam. Kenapa ini? Terus saya bilang, sudah keluar. Ini kenapa nih kita? Masa gara-gara begini kita? Ya mungkin begitu. Nah jaraknya itu sekitar nggak sampai sekilo sih Mas kita keluar itu. 500 meter. Nggak ada hujan. Di dalam itu betul-betul habis guntur, derasnya luar biasa. Pas keluar kok terang. Gitu. Saya bilang, saya mikir dalam hati, kita diusir. Berarti kita nggak, katanya orang sini kan tabe-tabe lah. Cari masalah gitu ya, bisa dibilang gitu. Tes di situ. Itu di daerah air terjun Berambei. Nah kalau yang agak kesini ada itu namanya sebutannya gunung apa ya saya bilang itu waktu itu. Dia tuh kalau malam tuh Mas nyala kayak berlian. Ada batu-batunya di situ. Di situ pernah juga kejadian teman saya itu kepingin lihat pemandangan dari pemandangan Kota Samarinda, dari situ memang tinggi di situ. Nah ngeliat di situ tiba-tiba kesurupan. Kesurupan dia bilang. Kesurupan. Kita ada 6 kalau nggak 7 orang. Saya 4 orang di sini di bagian bukit yang sebelah sini, mereka di sana. Tiba-tiba di sana kesurupan nggak jelas. Sampai ngaung lah. Bilang kerasukan macan lah bilang begitu. Saya datangin. Kok sampai gini kenapa? Ternyata saya tanya, kami kebetulan itu mbak perempuan. Halangan. Gitu lah. Sudah kalau begitu. Sudah kalau gitu. Ayo kita pulang. Saya bilang gitu. Kita nggak diterima di sini, nggak boleh tempat kotor. Itu pernah kejadian di situ. Itu. Nah pas ada lagi saya kejadiannya itu kita camping kampus di Bukit Biru waktu itu. Kami camping dan itu ada 4 kelas
6 kelas kalau nggak salah itu gabungan seangkatan kami tuh camping namanya survival lah ceritanya itu. Namanya survival kan harus bikin tenda dari alang-alang. Kita disuruh buat begitu nih sama dosen. Kalau nggak begitu kita nggak dapat nilai. Jalanlah kita malam. Nah teman-teman nih saking ya termasuk kacau juga sih teman-teman seangkatan saya Mas ya. Bawa musiknya iya, teriak-teriaknya luar biasa tuh. Habis itu omongannya, bahasanya luar biasa lah. Kebun binatang keluar semua lah waktu itu. Kami satu kelas lagi main kartu ceritanya, main kartu. Yang di ujung sana yang bikin kayak tenda itu teriak, bahasanya ada kotor banget dah. Ya alat kelamin disebutkan, wah segala macam. Seingat saya itu jam 2 tiba-tiba ada suara pohon jatuh. Berak. Seketika sunyi semuanya. Ayo semua tidur yuk. Ada yang coba ngecek, jangan di tengah hutan, bilang dosen saya masuk semua. Saya masuk nih di tenda saya yang bikin pakai rumputan itu. Ternyata agak hancur Mas, saya baiki. Saya ngerasa sebelah kiri saya itu ada yang angkat ranting, bantuin saya. Ranting. Saya nengok gini, kok nggak ada orang ya. Sudah saya masuk. Nggak lama tenda yang saya bikin digoyang Mas. Di dalam hutan digoyang. Saya diam aja. Tiba-tiba saya diteriaki sama teman saya. Tom, ke tenda utama. Sampai 4 kali. Saya memastikan ini teman saya apa bukan. Setelah itu saya kembali. Saya baru mau ngomong. Tadi ada. Diam. Pagi. Nah, habis itu timbul pagi. Kita di briefing sama dosen marah di situ. Yang namanya survival, no congor dia bilang gitu. Waktu itu saya ingat banget, no congor, no musik. Jadi benar-benar kita survival di hutan. Tapi yang tadi malam kita lakukan itu bukan survival ya. Siap. Dan teman-teman ini nanya, di mana pohon jatuh tadi malam? Semuanya dengar Mas, nggak ada. Sama sekali nggak ada pohon jatuh. Kita cari dimanapun nggak ada. Dan itu kami terasa di daerah tempat kami camping, nggak ada sama sekali itu. Yang pohon jatuh itu. Memang ada yang sempat bilang di air terjun itu ngeliat ada laki-laki lagi berdiri di situ, nggak tahu itu manusia atau bukan. Terus itu kembali karena kan keadaan malam Mas, betul-betul nggak ada lampu sama sekali di situ. Kejadiannya ya kayak kita mati lampu tuh ya kayak apa sih kita lihat ya, pandangan kan kurang kan. Yang kita nanya itu apa gitu. Itu siapa gitu dia bilang gitu. Pohon itu mana? Yang jatuh. Nah, dosen jelaskan ketika sudah keluar dari situ, nah, kalian kalau di hutan jangan begitu lagi. Ya ini Kalimantan. Gitu. Meskipun di daerah lain pun ya kalian jangan seperti itu, nggak boleh. Gitu. Habis itu kita bubar. Ya untungnya alhamdulillah kami selamat Mas. Karena camping sebelumnya ada kejadian ada yang hampir jatuh dari tebing. Bilangnya didorong. Padahal nggak ada. Itu mungkin beberapa pengalaman saya sih waktu di Samarinda waktu itu sama masa kuliah. Nah tadi menarik nih dari tenda yang digoyang-goyang. Ada hal mistis apa lagi yang selain tenda itu digoyang di dalam hutan itu? Ya ada ranting, dia bantu saya bangun tenda Mas gitu. Saya dibangunin tenda sama dia, dibagusin tenda saya. Lah saya bilang siapa? Itu yang bantuin saya itu. Saya cari nggak ada. Kamu tadi ke tenda kondang apa ya? Aku lebih baik aku bikin tenda aku. Saya mikir siapa? Saya bilang gitu. Itu yang kejadian paling aneh. Ya, saya bersyukur sih dibantuin gitu ya. Karena kan udah capek-capek saya bikin kan. Karena kami bikin tuh cuma dari ranting Mas. Habis itu pohon-pohon ranting yang kecil-kecil itu kita tumpuk untuk buat atapnya. Jadi kita susun buat dindingnya, pokoknya survival banget lah di situ. Kita dinilainya di situ waktu itu. Ingat banget saya itu kejadian itu. Dan ya lucunya tengah malam saya lagi bagusin tenda saya. Gitu loh, buat saya berteduh di situ. Ya untungnya malam itu nggak ada hujan. Saya baca di situ. Cuma memang ada satu ketua kelompok kami ngomong jangan ada yang di tenda masing-masing terlalu lama ya. Harus di tenda utama aja.
perasaanku nggak enak bilangnya begitu waktu itu. Karena ini kok begini sih kita camping teriak-teriak, ada omongannya nggak karuan pokoknya Mas. Dia itu pokoknya aduh ya bahasa-bahasa kotor lah ya, nggak jelas lah pokoknya. Tiba-tiba itu kejadiannya, pohon tiba-tiba krak brak, sunyi seketika. Tidur. Nah itulah pokoknya waktu di Samarinda sih itu kejadiannya. Nah ini menarik ke belakang tadi, Masnya kan baru-baru di daerah Kabupaten Pasir. Pasti ada pengalaman dong di daerah Kabupaten Pasir nih. Oh ada. Itu tahun 2017 awal. Saya mau ke sini waktu itu Mas. Kesini bareng teman. Nah, bareng teman saya datengin istri ya, calon istri saya itu waktu itu. Itu 2 hari sebelum Lebaran. Saya memutuskan buat Lebaran di sini, nggak Lebaran di Samarinda. Waktu itu ada problem lah saya sama orang tua kan. Ceritanya saya ngambek nih. Saya ke pasir. Dari tepian Mahakam, saya ngomong sama teman saya yang gonceng saya itu, ini baru 2 hari sebelum Lebaran kok rame ya. Rame. Apanya Mas? Teman saya ngomong begitu. Banyaknya orang keliaran di tepian ini. Oh iya Mas, jalan gitu kan. Jalan terus ngelewati SMA Melati. Tiba-tiba ada yang nyalip kami Mas. Tiba-tiba ada yang nyalip kami. Motor. Saya ingat betul tuh motor. Dia nyalip hampir kena ban kami. Tiba-tiba nih nikung ke samping kanan padahal ada trotoar. Seharusnya suaranya prak dong. Ini enggak ada suaranya, tiba-tiba hilang, habis itu muncul lagi. Itu orang jatuh kok bisa bangun lagi? Saya bilang teman saya begitu. Gak usah ngaco Mas, nah, gitu. Benar aku lihat itu. Gak usah ngaco Mas, nah, gitu. Sudah, jalan. Oh, mungkin saya lagi capean waktu itu Mas. Puasa waktu itu ya alhamdulillah puasa full. Waktu bujang sih Mas ya, full suka. Sekarang suka belum. Nah, terus sampai ke Bukit Soeharto kejadiannya. Teman saya ini kalau naik motor laju memang kita ngejar di ferry supaya kita bisa istirahat kan. Sama pas-pasan laju di kilo berapa saya lupa itu, di kilo berapa hutan-hutan, tiba-tiba saya lihat pas saya lihat ke depan ada anak sama ibunya nyebrang, ketabrak dia. Ya seketika sebelum ketabrakan langsung saya tepuk tuh pundaknya. Ada orang, saya bilang gitu. Dia tiba-tiba ngerem mendadak. Nggak ada Mas. Aku nih harus fokus loh Mas. Jangan bercanda begitu. Nggak ada. Saya diam, saya kan dimarahi itu. Nggak ada. Jadi sepanjang jalan saya cuman diri saya yang lihat sendiri. Saya ngeliat orang lagi jalan dan dia orang itu kayak tembus pandang gitu loh Mas. Dia itu ada sekeluarga jalan. Habis itu ada hewan-hewan lewat tengah jalan. Saya lihat betul-betul dia tabrak tapi nggak kena. Itu sampai di ferry pun saya disuruh tidur sama dia supaya mengistirahatkan mata saya. Istirahatkan mata saya itu. Itu pun nggak bisa tidur Mas. Sampai Penajam, sampai ke Waro saya melihat begitu di depan rumah orang ada orang berdiri, semuanya saya lihat semua. Saya sampai bingung, kok bisa? Oh mungkin ada yang salah, oh mungkin saya kurang makan, mungkin saya mikir begitu. Sempet pas Lebaran saya dibawa ke rumah guru istri saya waktu itu, guru sekolahnya. Saya ngobrol masalah begini. Wah mungkin indigo Mas ya? Enggak mungkin sih indigo. Indigo kan bilangnya kalau orang indigo kan di setiap hari pun dia ngelihat. Kalau saya sih di momen-momen tertentu. Itu awal 2017 itu, di situ itu sudah pas Lebaran kedua pun hampir mau lihat, tiba-tiba saya disuruh tidur sama calon istri saya, sudah tidur. Kami berdua memutuskan untuk buka distro di kilo 4. Nah, kalau dari sini sebelah kanan, nah, di situ ada bilang orang sih angker gitu. Namanya kami nggak percaya masalah itu. Jadi kami memutuskan sebelum menempati, kami berdua tidur di situ Mas. Kami beli kasur, kami beli kipas.
Itu belum kami sekat segala macam, ada barang-barang di situ. Kami memutuskan tidur di situ. Dari jam 11 saya lihat istri saya tidur. Nah tiba-tiba istri saya bangun. Dia bilang, saya tidur duluan. Kok tega? Biarkan saya tidur kok tega ninggalin dia ninggalin dia. Kalau saya tidur duluan, enak betul tidurnya, sampai dibilang saya ngorok. Gak ada. Jadi kita memutuskan diam di sini nih. Jadi saya ngelihat dia tidur, istri saya ngelihat saya tidur. Padahal kami nggak tidur. Kami lihat-lihatan mas. Gitu loh. Dia ngelihat saya itu tidur, gimana ya? Terputar-putar lah di situ. Saya bingung. Sampai tiba-tiba dari belakang ada orang jalan. Padahal itu dinding, cuma dinding doang. Saya nengok-nengok. Sudah enggak apa-apa lah. Nah berjalannya waktu, toko sudah mulai bagus, isi barang segala macam. Ada suatu momen tuh mas, itu pacarnya adik ipar saya ke situ tidur siang pulang kuliah. Nah sekarang sudah jadi suami istri alhamdulillah. Tidur situ numpang istirahat. Sekitar jaman dia tidur, terbangun dengan kayak orang habis lari. Saya tanya kenapa? Dia yang sampai terengah-engah gitu. Kenapa? Enggak apa-apa, kata dia bilang. Kenapa? Enggak apa-apa. Saya tanya sekali lagi, kenapa? Aku mimpi toko ini tiba-tiba jadi rumah besar. Kayak istana gitu, mas. Dan aku dilarang tidur di sini. Kamu ngapain tidur di sini gitu. Terbangun langsung di situ. Saya nggak percaya. Besoknya ada teman saya juga di situ numpang tidur. Kejadiannya juga sama. Ada rumah itu besar dia bilang di situ ke belakang. Saya penasaran kan waktu itu. Saya sampai cerita sama istri saya. Masa iya sih, gitu lah. Udah tidur aja. Nah, saking saya penasarannya, istri saya sudah tidur. Itu sekat nih, ya, ini toko ini panjang nih mas. Saya sekat, ini tempat tidur saya. Ya istri saya dekat tembok, dekat situ. Saya lagi tidur, lagi main HP waktu itu masih Mobile Legend lah, lagi nge-game. Tiba-tiba kasur saya ada yang nginjak. Dan istri saya tiba-tiba ditindihin. Dan saya tak betul-betul saya gini kan. Saya halangi, saya terasa ada kayak benda keras. Saya gini kan. Istri saya kaget, kenapa? Ada orang mau nibani mama. Ya agak berat tadi tiba-tiba. Kami diganggu waktu itu. Ya entah itu kami nggak baca doa selamat waktu pindah atau bagaimana ya. Karena sampai sekarang pun juga kadang-kadang saya antara percaya dan enggak sih. Ya sebagai umat Islam ya kita percaya dengan adanya gaib sih. Kayak gitu. Itu kejadian di toko waktu itu. Nah ini menarik nih. Dari masalah soal melihat rumah besar segala macam kan. Apa Mas juga pernah mengalami pas saat tidur Mas itu berada di dimensi yang di rumah tadi itu? Kalau itu kejadiannya pernah sekali seumur hidup ya. Itu kejadiannya di Samarinda. Itu di daerah Jalan Merdeka kalau nggak salah itu. Waktu itu saya masih bujang. Saya istirahat di rumah pamannya pacar saya waktu itu. Waktu itu itu tuh guru honor mas, capean, suruh jemput pacar saya waktu itu dari Big Mall, dari Big Mall. Kalau dari Big Mall, dari Big Mall itu saya jemput Big Mall, Hypermart yang di Jalan Pahlawan. Situ saya jemput, kami diajak, saya diajak main ke situ, saya istirahatlah di situ. Ada anak-anak lagi mainan, saya sudah bilang, aduh. Om mau tidur dulu, capek, saya bilang begitu. Tidur dulu capek. Ketika saya mulai mau menjamkan mata, tiba-tiba saya terasa dunia ini warnanya biru mas. Kok biru saya bilang gitu. Tiba-tiba saya lihat desain sendiri. Apa ini ya? Ya namanya kita nggak paham ya, udah tidur aja gitu. Sebenarnya bilangnya orang, saya sempat nanya, habis kejadian saya sempat nanya. Kenapa nggak dilanjutin?
bilangnya orang itu dunia jin karena warnanya biru, bilangnya orang. Saya nggak ngerti, nggak tahu banget ya mas itu benar apa enggaknya. Itu pernah kejadian sih itu. Ya mungkin awalnya ya gara-gara dari kelas 1 SD itu saya sempat dipanggil orang yang nggak kelihatan. Tuh. Sama waktu itu pernah menjalani puasa sunnah. Dan masih bersih-bersihnya waktu mas alhamdulillah rajin ngaji ya, rajin ngaji, puasa. Ramadan tuh full alhamdulillah gitu ya, nggak tahu meskipun sholatnya bolong-bolong kadang-kadang disuruh puasa sunnah sama guru ngaji, kita coba lah di situ. Kok kejadiannya aneh, saya bilang. Saya mimpi melihat diri saya sendiri. Maksudnya apa? Dan di situ dia marah. Kamu yang puasa, kok aku yang menderita? Tapi enggak apa-apa sih. Saya terbangun habis itu, astagfirullahaladzim. Jam saya mandi, buka puasa, saya nanya itu. Ya, bilang orang sih ya kamu melihat dirimu sendiri, ya nggak tahu sih artinya apa, entahlah itu apalah saya bilang. Sampai saat ini juga kadang saya sendiri bertanya-tanya, saya siapa kok bisa seperti itu, melihat seperti itu. Dan terkadang firasat saya ya feeling itu banyak benernya sih kadang-kadang, cuman kita harus percaya ya adanya Tuhan lah. Saya percaya dengan Allah, semua itu dari Allah semata. Karena memang beberapa kejadian-kejadian itu saya sering dikasih teguran, entah itu lewat firasat, kadang-kadang lewat mimpi, kadang-kadang juga ada bilang, pernah dengar nggak mas yang mata kedut-kedut sebelah kiri sebelah kanan ya kan, bilangnya orang kalau sebelah kiri itu mau dapat masalah, sebelah kanan mau dapat rezeki. Saya percaya nggak percaya kejadian mas, ketika saya mau dapat musibah itu kedutan sebelah kiri itu nggak berhenti, ternyata saya dapat masalah, ada masalah keluarga, masalah pribadi, masalah pekerjaan, ada kedutan nih sebelah kanan nih gitu loh. Alhamdulillah dapat rezeki ya, tapi walau alam sih ya saya bilang seperti itu. Nah ini menarik nih ya, masnya kan sudah bertemu dengan sosok itu dari kelas SD. Nggak bertemu sih, saya dengar ya. Dengar. Kalau ketemunya itu agak gede tuh. Dan itu pun kayak aduh gimana ya rasanya, orang shock itu. Iya. Luar biasa dah di situ lah waktu itu. Berarti dari SD sudah pernah mendengar sosok segala macam nih ya. Nah terus kembali itu Mas itu sebenarnya sudah ada dari keturunan mata batin nggak, atau memang ngalir dari diri sendiri atau gimana nih? Nah sempat iseng nanya sebenarnya, sama ibu pernah. Ya bilang ibu ada, bilang begitu. Iseng juga tanya sama adiknya almarhum bapak. Ya ada, bilang begitu. Karena bapak kan asli Solo, orang Solo. Ibu asli orang Surabaya. Makam bapak pun juga di Solo, di Sukoharjo. Ya memang beberapa momen memang saya sekarang ini 2 kali sudah nyekar ya, orang bilang tuh nyekar apa ya, ziarah kubur itu 2 kali. Yang pertama saya pernah ke sana dan ngeliat belum terlalu yakin karena waktu itu saya fokus dengan kuburan almarhum bapak saya, karena saya meninggal bapak saya itu umur 1 tahun. Saya ditinggal bapak saya. Nah baru-baru ini saya sempat ziarah makam juga ke sana, memastikan. Itu tahun 2002 lalu saya ke sana. Memang saya memastikan, oh silsilahnya memang ada. Memang masih bilang orang saya masih keturunan darah biru apa, saya masih nggak ngaruh lah itu sebenarnya gitu. Tapi memang om sendiri ngomong memang bisa, yang penting diasah. Cuman saya pribadi kalau diasahnya bisa datangin rezeki ya nggak apa-apa sih mas ya. Tapi kok diasahnya malah buat diri kita nggak baik, saya nggak mau. Kayaknya bilang keluarga sih ada keturunan, bilang begitu. Saya sempat cerita begini sama om saya. Om saya juga luar biasa sih, orang sana bilang luar biasa. Dia juga dia kerja di salah satu universitas juga di situ, PTU-nya. Jadi dia cerita bisa begitu. Cuman ya itu dia terlalu dalamin, kalau saya nggak mau terlalu dalamin karena
umur kita kan masih muda mas gitu. Lebih baik ya kita ya cari pengalaman lah yang lain lah. Karena pikiran saya nggak terlalu ke arah ke situ. Karena kita sudah punya anak istri, tanggung jawab, itu penting itu. Penting itu. Karena memang ada kebanyakan orang yang terlalu fokus dengan keilmuan mata batin lah apa segala macam, larinya lain. Ada yang ya mohon maaf sampai hilang kesadaran. Ada yang sempat kejadian itu yang terjun di Kandilo waktu itu ya. Saya pernah dengar itu bilangnya bahwa kitab ini itu ya, kayak saya berpikirnya oh salah tanggap ini. Ya saya nggak maunya sampai gitu. Ya sekedar tahu dan memang sempat sampai saat ini juga sampai bertanya-tanya saya ini siapa gitu loh. Ngaji juga nggak terlalu dalam banget. Kadang-kadang kayak sekarang sholat juga bolong-bolong, puasa juga kadang bolong-bolong gitu. Kok masih bisa begitu ya? Ya pernah ada bapak angkat saya ngomong ya, yaitu hak sang pencipta. Gitu loh. Ya udah, terima aja. Sebenarnya sih gitu. Kalau saya sih. Nah ini menarik mas ya, dari cerita masnya tentang kesel daerah Sukoharjo ya. Nah ada pengalaman nggak di daerah Sukoharjo itu? Pernah. Sebelumnya saya izin nggak apa nih ngerokok nih? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, santai aja kita ya. Iya. Ya waktu itu 2022 kami teman-teman media kan dapat perjalanan ke Solo memang. Kebetulan ya, alhamdulillah saya sempat bisa ziarah makam bapak saya. Waktu itu dibawa jalan sama om saya. Kita kemana nih? Gitu. Malam lah jalan kita. Awalnya sih mau ke alun-alun Solo ceritanya. Ternyata om saya udah bawa masmu ini bilang adik sepupu saya bilang om saya itu ke anaknya ke gunung aja di situ enak. Jalanlah kita ke sana itu Gunung Lawu. Saya ya namanya kita orang Kalimantan ya mas ya. Nah bang ya tahunya kan gunung ya gunung rambutan ya kan gitu kan. Ya itu ternyata bukit ya, kalau kayak mungkin di sini kan bukit. Saya betul-betul lihat gunung di situ bang. Tinggi, benar-benar tinggi dan dingin banget. Nah jadi sudah sampai dekat puncak, om tuh ngajak berhenti. Saya buka pintu, dingin banget memang. Kayak kebelet kencing lah saya. Nah kebetulan di warung situ belakang memang pas pemandangannya adalah Gunung Lawunya. Saya mau kencing. Kok saya lihat ini gunung tapi ada ada sosok tinggi besar segunung itu ya nggak jadi lah saya kencing. Kebetulan ada masalah sudah maksa, ternyata memang airnya dingin. Baru saya lapor lah sama om, kok di sini aneh om ya gitu. Kenapa? Gunungnya ada 2 gitu. Ya gunungnya 1 enggak, sebelahnya kok ada orang tinggi besar hitam. Nggak entah itu orang atau apa, pokoknya kayak sosok tinggi besar hitam setinggi gunung itu. Nah om saya bilang oh nggak apa-apa itu gitu. Oh nggak apa-apa itu. Dan singkat cerita kami memutuskan buat pulang karena kita nggak bawa persiapan di situ bang. Kita nggak pakai jaket, pakai celana pendek malah gitu. Memang kadang-kadang om saya itu agak-agak lah ya, lucu juga ngajak jalan, pokoknya udah jalan aja. Ternyata dibawa ke gunung. Singkat cerita kita pulang, saya cerita-ceritalah pengalaman saya selama di Kalimantan. Ngobrolin juga kejadian-kejadian saya waktu kecil. Sampai 2:30 malam itu masih lanjut sampai 2:30. Saya memutuskan buat om, aku mau tidur ya. Soalnya besok harus ke Jogja. Ya besok om antar. Tidurlah saya di ruang tamu. Nah sebelumnya tuh om sudah ngomong, kalau mau lihat begitu tuh di belakang itu loh ada. Itu ada 2. Apa ya, lihat aja sendiri gitu. Nah, sudah saya tidak mau mikirkan kan bang ya, karena capek waktu itu kan. Tidurlah saya di situ. Pas tidur saya dengar suara azan waktu itu, suara azan subuh. Biasanya saya kalau suara azan subuh kalau emang lagi datang bangun. Kebangunlah saya. Kebangun itu saya ngerasa ada di Kuaru. Saya ngerasa ada di rumah mertua. Saya juga ngerasa itu pokoknya nggak di Solo. Kenapa saya ngerasa begitu? Saya tidur menghadap kanan, di belakang saya ada yang meluk. Oh saya di rumah. Tapi saya ingat-ingat lagi, kan aku masih di Sukoharjo. Ini siapa? Cobalah saya tengok ke belakang. Waktu saya tengok ke belakang, agak berat nih.
Saya dipeluk erat banget tuh waktu itu bang. Saya coba tangan saya turun, saya pegang, bentuk bang, bentuk ada kakinya, ada badannya, terasa saya pegang itu bang, terasa. Saya coba paksa nengok, pertama nggak jadi, tiba-tiba terbangun. Saya terbangun itu kayak apa ya, mimpi di dalam mimpi. Saya terbangun tuh masih dirangkul lagi. Saya coba nengok ke belakang lagi. Emang ada kelihatan sosok perempuan, cuma nggak kelihatan mukanya. Dia nggak mau ngeliatkan mukanya. Tetap semakin erat dia meluk saya makin erat banget dia meluk saya. Saya tarik nafas pelan-pelan. Saya istighfar, baca ayat kursi. Alhamdulillah masih hafal waktu itu. Karena sempat dulu pernah kecil itu si kejadiannya kayak gitu, cuman saya nggak bisa napas aja. Cuman waktu ini kejadian yang kedua, saya bisa baca surah ayat kursi, saya coba baca pelan-pelan. Alhamdulillah dilepaskan pelan-pelan sama dia. Saya langsung bangun, alhamdulillah. Belakang ke WC, udah wudhu. Besoknya saya tanya, habis itu paginya saya tanya, saya tadi subuh, aku dipeluk sama perempuan. Siapa? Nggak tahu, nggak ngeliatkan mukanya. Aku nengok, om nggak mau ngeliatkan ya, om sama anaknya ketawa gitu. Oh ya gitu dia. Om gitu aja, oh ya. Oh mereka kok enak banget nih ngomong, oh ya kita sudah takut nih bang gitu. Oh ya. Itu apa om? Ya orang bilang namanya peri, bilangnya gitu. Tapi ya orang bilang, ya itu berarti tandanya ya kamu memang diterima lah, disenengi di sini gitu. Berarti kamu nggak ada ganggu di sini. Nggak mungkin lah kita ganggu di rumah keluarga kan, itu lucu aja. Ya di situ memang dikasih pesan sama om, hidup di Kalimantan harus benar, harus baik sama orang. Ya, karena memang om ngelihat memang ada yang lain di diri saya nih. Dikasih pesan-pesan yang bagus lah, harus siap nolong orang gitu loh. Kalau misalnya ada orang lagi kesusahan apapun itu, suka nggak suka ya dibantu gitu loh. Kamu bisa apa enggak ya berusaha untuk bantu dulu. Itu kejadiannya dibilang lucu ya, iya ya bilang konyol juga. Saya dipeluk nih sama perempuan yang nggak kelihatan mukanya. Pernah itu kejadian di Sukoharjo, habis dari Gunung Lawu, ya entah itu apa. Padahal sebelumnya kami sempat ya di Jogja ini ya nggak mikir sampai kayak gitu loh. Sampai pas niatnya pulang ke Solo ya niatnya ziarah, tiba-tiba dipeluk sama sosok lagi. Saya sebenarnya malas sudah bang yang begitu-begitu, karena kadang-kadang saya ngerasa risih, kadang-kadang ganggu kerjaan. Kerjaan saya kan di media, suka ngetik berita. Itu kadang-kadang diganggu, nggak jelas, tiba-tiba ada yang lewat habis itu kadang-kadang telinga saya disentil, tiba-tiba saya dibisikin, nggak jelas. Jadi kadang-kadang kita risih sendiri hal-hal yang begitu. Bilang orang, anugerah, saya bilang enggak, kadang nggak enak yang begitu tuh. Mungkin itu sih kalau untuk di Solo kejadiannya sih bang. Nah ini kembali tadi ke cerita ke Kuaro nih ya. Ada lagi nggak yang cerita mistis di daerah Pasir gitu? Itu pernah. Ya sebutannya tuh kilo berapa bang ya. Pokoknya ada daerah Panti Jompo, kesana lagi tuh ada tikungan es kah kalau nggak salah, itu dekat sebelumnya kandang ayam sebelah kanan tuh. Waktu itu saya dari Kuaro ke Grogot. Waktu itu kan masih sering pulang balik ke rumah mertua. Ya ada problem sedikit lah, cekcok kecil lah sama istri kan. Saya ke Grogot lah. Pas di tikungan es itu saya ngeliat perempuan. Setengah 12 malam itu mas. Setengah 12 malam itu bang, saya lewat. Ngapain ini perempuan jalan kaki malam-malam, nggak ada lampunya, itu nggak ada penerangan sama sekali. Saya cobalah dekati. Niatnya mau usir sama juga mau nawarin kan, mau usirnya ya gangguin kecil-kecilan lah, cewek gitu kan. Kalau nawarin mau kemana mbak, mau diantar kah, niat saya begitu.
mau dia jalan kaki kan kasihan juga. Pas sudah saya mau deket, saya lihat dari atas ke bawah nggak nampak, nggak jadi sudah. Terus saya jalan lagi. Itu saya kira itu manusia, ternyata nggak tahu itu apa. Itu perempuan, rambutnya dia segini lah, pakai baju putih, jalan kaki di tikungan es itu. Sempat tanya juga sama orang-orang yang teman-teman tuh, bilang sih ada perempuan di situ. Cuman ya saya sudah membuktikan memang ada. Saya juga cerita sama istri saya, tadi malam ketemu cewek cantik. Oh, masa iya? Iya, cuman nggak nampak kakinya, gitu. Terus, ya kabur lah. Ya kan nggak lucu aja sih bang ya, kita gonceng perempuan yang bukan manusia lah, bilangnya orang begitulah. Itu di situ sama di stadion baru di kilo 5 ya. Itu saya mau ngangkat berita tentang stadion itu kan mangkrak tuh, dan bilang memang rumornya ada kejadian bunuh diri di situ. Teman-teman sudah dapat gambar semua, saya maunya update gambar. Saya coba sendiri di situ, siang bolong untuk saya ngambil gambar di situ. Saya foto lapangannya sampai tribunnya. Habis saya foto itu, set, lewat. Apa itu? Saya foto lagi, set, sebelah kanan lagi lewat. Ambil foto, pergi. Ternyata benar, memang ya entah itu jin yang menyerupai, entah itu juga apalah, nggak paham. Cuman memang saya akui agak lumayan mistis ya daerah situ tuh bang. Dan bukan saya aja, anak saya yang masih umur 4 tahun ketika lewat di situ pun selalu ngomong, "Pak cepet, itu ada orang mau ikut aku, cepet Pak, itu takut, ngeri." Nunjuknya ke stadion itu, ngeri gitu. Nggak ada nak, itu Pak. Nah ketika sudah ngelewatin itu bang, daerah perempatan di SMK 3 itu yang agak kesananya, saya tanya lagi, mana yang ngikutin ada? Apa Pak? Nggak ada. Tadi aja di sana Pak, gelap, ngeri. Anak sekecil itu ya 4 tahun nggak mungkin bohong kan bang gitu loh. Dia sendiri aja lihat, takut begitu. Itu sih kejadian yang agak mistis lah di daerah Tanah Gorogot ini. Nah ini dari beberapa sosok itu, selain menampakkan atau cuma sekelibat aja, pernah nggak benar-benar dia mengganggu yang buat ini nggak beres di sosok ini, ganggu terus nih? Oh ganggu banget gitu ya? Iya. Kalau ganggu parah nggak pernah sih bang ya. Yang ganggu nyata gitu nggak pernah. Kebanyakan saya ganggunya lewat mimpi. Kebanyakan lewat mimpi. Mau di Gorogot maupun di Samarinda pun saya diganggunya lewat mimpi. Dan dia selalu ngomong, jangan dekat saya, pergi jauh. Itu selalu. Dan itu juga ada dulu pernah baru rame-ramenya KKN Desa Kenari. Iya. Penari ya, Desa Penari. Saya kan baca tuh bang, baca di Twitternya, sampai saya dengar di YouTube-nya. Saya kan penasaran, masa iya? Ya mungkin entah itu sugesti atau gimana. Pas malamnya saya tidur, tiba-tiba saya ngerasa tuh saya kesana. Dia pakai bahasa Jawa. Bahasa Jawanya, dia pakai bahasa Jawa ngomong gini, ini bukan urusan sampean, silahkan meninggalkan tempat ini. Saya harus bangun, astagfirullahaladzim. Dah itu mungkin kebanyakan lo dari mimpi. Kalau langsung interaksi langsung jarang sih. Yang betul-betul dia ngomong itu enggak. Kebanyakan lihat mimpi. Nah, banyak lihat mimpi sih kebanyakan. Nah ini dari pengalaman segala macam, selain masnya yang sering digangguin, pernah nggak keluarga-keluarga yang lain selain anak dan istri yang digangguin gitu? Oh itu pernah kejadian istri saya. Waktu itu saya masih buka toko distro. Istri saya itu saya kira hamil, mual, muntah, ternyata enggak. Tiba-tiba istri saya itu ngerasa sakit di sebelah kanan bang. Saya pegang gini, firasat saya kita harus pulang. Kata, firasat saya kita harus pulang.
Karena berapa kali ya pernah diajarkan kan kita baca doa Al-Ikhlas, ya 3 surat pendek itulah. Saya baca. Malah makin sakit bilang istri saya. Kita pulang ke Kuaro. Pulang dipegang. Habis itu saya ngomong sama bapak mertua. Pak, ini Nia tiba-tiba bengkak pipinya. Dilihat. Dipanggillah julap. Kalau orang sini kan bilang disembur ya. Iya. Nah, disembur. Dicobalah disembur. Makin sakit, Bang. Makin sakit disembur. Wah, makin menjadi-jadi makin sakit. Ya, entah tiba-tiba pas malamnya mertua itu ke belakang, nggak tahu habis ngapain. Kembali disentuh. Sininya, disentuh tiba-tiba langsung bisa makan. Nah, kejadiannya habis itu, Bang, istri saya sudah enak tidur, saya tidur di rumah mertua enak tidur. Waktu di dapur itu, Bang, dia masih panggung. Panggung. Kalau di ruang tamu, kamar sudah semen lah. Di belakang tuh masih panggung. Jam 12 malam di atas, kalau enggak setengah 12, jam 1-an lah. Saya belum tidur itu ribut di belakang, Bang. Orang jalan lari sana lari sini. Terus saya bangun istri saya, itu apa? Sudah tidur aja. Biasanya saya tanya sama mertua, kok Pak tadi malam kok ribut? Oh, nggak apa-apa itu. Bilangnya sih ada yang dioleskan itu. Yang orang habis disoyong memang begitu. Bilangnya sih gitu. Itu istri yang pernah diganggu. Kalau anak cuman sih, yang tadi aja mau diikut, dia mau ikut. Anak saya pernah, istri saya malah kejadiannya malah bengkak itu di toko. Yang di toko distro saya itu bilang orang sih dikerjain orang distro saya waktu itu, karena saya jual bajunya murah, Bang, dibandingkan yang lain. Entah itu gangguin siapa, saya walau alam bisa apa aja lah, karena rezeki kan sudah ada yang ngatur. Itu sih kalau kejadian-kejadian diganggu masalah istri mana. Nah, ini ada pesan nggak buat para pendengar atau penonton Simple Misteri ini? Kalau pesan sih buat para penonton ya, dimanapun dan kapanpun, ya kita sebagai manusia ya jangan sombong ya. Nah, ngerasa bisa nih segala macam. Sama juga jangan takabur, karena percaya tidak percaya mereka ada gitu loh. Saya pun ngerasakan ada. Kalau pengalaman sih, Bang, banyak sampai saya banyak lupain karena males sudah yang begitu. Saya memang fokus kerja aja deh, buatan istri, ibadahnya di situlah. Yang begitu-begitu saya anggap angin lalu. Nah, pesannya buat para penonton dimanapun dan kapanpun, di daerah manapun, di tempat apapun, ya di kontrakan saya pun ada gitu lah. Saya juga pernah kejadian itu, saya kira istri saya pulang, ternyata bukan. Ya jadi ya harus hati-hati, hanya mendekatkan diri kepada Allah. Dan juga percaya atau tidak percaya ya memang mereka ada. Cuman ya itulah, jin ya sangat halus lah ya untuk menggoda kita lewat-lewat yang begitu, yang penampakan sebenarnya kan baru bilangnya Ustadz ya, jin itu bukan arwahnya. Jin itu sih jangan takabur. Ya kalau orang bilang sih tabe-tabe ya. Ya tabe-tabe dimanapun, yang merasa diri kita ini hebat lah. Karena kita bukan siapa-siapa di sini. Pengalaman saya sih itu, kita berbagi cerita lah di sini. Gitu. Menarik dari ceritanya Mas Tommy. Jadi buat para penonton, percaya atau tidak itu kembali ke diri masing-masing. Saya Om Bob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.